Berarti yang ketujuh tadi juga termasuk tips juga ya untuk doa kita supaya terkabul ya. Jadi tidak hanya berdoa tapi itu tadi ketujuh tipsnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam ngaji dan ngopi bareng Nine Stars featuring Yai Muhammad Baudin. Kita sudah ngopi tadi, sekarang tinggal ngaji. Dan di samping saya sudah hadir panjenenganipun Yai Muhammad Baudin. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sehat Gus? Alhamdulillah sehat selalu ya. Sahabat sekalian, malam ini sudah kita berdua di sini seperti biasa akan tanya jawab atau membahas seputar masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Saat ini salah satunya seperti biasa kita sudah tahu firman Allah, ud'uni astajib lakum. Nah, ini berkaitan dengan doa ya. Allah memerintahkan kita untuk berdoa supaya memohon kepadanya apa yang kita inginkan atau apa yang menjadi hajat kita. Namun kadang-kadang banyak terjadi keluhan, antara lain ya merasa doanya tidak terkabul, merasa kesusahan lah yang sudah berdoa setiap hari kok masih gini-gini aja, ada keluhan-keluhan seperti itu. Intinya merasa bahwa doanya tidak terkabulkan, padahal Allah sudah berjanji atau sudah memperingatkan atau sudah memerintahkan supaya berdoa dan Allah akan mengabulkannya. Dan kita yang sudah melakukan itu kadang-kadang seperti itu, sudah tiap hari ini doa terus doa, sudah sampai nangis-nangis ini dan seperti itu kok gini-gini aja, ini gimana, ini apa kita mungkin perlu ada yang diperbaiki atau ada yang kurang atau mungkin tata caranya belum tahu. Nanti akan dijelaskan oleh guru kita Kiai Muhammad Baudin. Mungkin bagaimana tanggapan panjenengan mengenai hal-hal seperti ini ya, masalah doa ini yang sulit terkabul atau yang seperti itu tadi, ini tanggapan panjenengan gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sahabat-sahabat Instar yang saya banggakan dan saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam acara ngaji dan ngopi bareng bersama Instar. Pada kesempatan ini kita akan diskusi tentang doa seperti apa yang telah dimukadimai oleh sahabat Dadan tadi. Sebelum sampai pada doa itu sendiri, maka akan saya bacakan sebuah hadis yang diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, man ruzika khamsan lam yahrum khamsan. Kata beliau, barang siapa diberi rezeki 5 hal, maka dia tidak akan terhalang oleh 5 hal yang lain. Yang pertama, man ruzika as-sukra lam yukhram az-ziyadah. Barang siapa yang diberi rezeki oleh Allah berupa syukur, diberi rezeki dapat bersyukur, diberi rezeki berupa dapat bersyukur, maka dia tidak akan terhalang dari tambahan dari Allah. Liqoulihi ta'ala, karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur maka akan ditambah oleh Allah. Yang kedua, wa man ruzika as-sabra lam yukhram as-thawaba. Barang siapa diberi rezeki oleh Allah berupa sabar, maka dia tidak akan terhalang dari pahala. Liqoulihi ta'ala, innama tuwaffa as-sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar akan diberi pahalanya tanpa ada hisab. Yang ketiga, wa man ruzika at-taubata lam yukhram al-qabula. Barang siapa diberi rezeki oleh Allah berupa taubat, berupa mau melakukan taubat, maka dia tidak akan terhalang dari diterima. Karena Allah berfirman, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi. Allah akan menerima taubat dari hamba-hambanya. Yang berikutnya, wa man ruzika al istighfara lam yukhram al maghfirah.
al-maghfirata. Barang siapa diberi rezeki oleh Allah berupa mau beristighfar. Mau beristighfar itu merupakan sebuah rezeki dari Allah. Maka dia tidak akan terhalang dari ampunan Allah. Karena Allah juga berfirman, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian semua, memohonlah ampunan kalian semua kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun. Yang seterusnya wa man rizqa ad-du'a lam yuhram al-ijabah. Nah, ini nanti yang akan menjadi pokok bahasan kita pada kesempatan ini. Barang siapa diberi rezeki oleh Allah berupa ad-du'a, berupa berdoa. Jadi mau melakukan doa itu sudah merupakan rezeki tersendiri. Sehingga barang siapa mau melakukan doa, berarti dia telah diberi rezeki mau melakukan doa. Sehingga lam yuhram al ijabah, dia tidak akan terhalang dari ijabah, dari dikabulkan. Liqaulihi ta'ala ud'uni astajib lakum, karena Allah berfirman ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka aku akan mengabulkan kepada kalian. Waqat Rawiya as-sadisu. Tadi kalau Abu Hurairah mengatakan ada 5 rizki, tapi ada riwayat lain yang ke-6. Man rizqa al-infaqa lam yuhram al-khalfa. Liqaulihi ta'ala wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yakhlifuhu. Barang siapa diberi rezeki oleh Allah berupa mau berinfak, mau memberikan sedekah, mau berinfak, maka dia tidak akan terhalang dari ganti. Karena Allah berfirman, tidaklah kalian semua menginfakkan sesuatu, maka Allah akan menggantinya. Jadi ketika kita berinfak, pasti akan diganti oleh Allah. Qala haddatsana Muhammad bin Fadl, qala haddatsana Muhammad Ja'far, qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yad'u bi du'ain illa ustujiba lahu. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada muslim, seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan doa kecuali akan dikabulkan. Fa imma ayu ajralahu fid dunya. Pengkabulan doa itu ada kalanya dipercepat di dunia. Jadi berdoa jika masih di dunia sudah dikabulkan oleh Allah. Ini kemungkinan pertama. Wa imma ayudakhiru lahu fil akhirah. Ada kalanya doa ini disimpan oleh Allah dan akan diberikan di akhirat. Wa imma ayukaffiru anhu min dunubihi biqadri ma ja'a. Kemungkinan yang ketiga, dengan doanya ini akan menghapus dosa-dosanya dengan kadar apa yang ia minta. Misalkan kita minta, ya Allah berikanlah aku uang 1 juta misalkan. Nah, uang 1 juta ini ada kalanya diberikan di dunia ketika kita masih di dunia. Ada kalanya nanti diberikan di akhirat dengan pengkabulan yang lebih dari itu. Dan ada kalanya uang 1 juta ini diberikan oleh Allah dalam bentuk ampunan dosa. Ampunan dosa kalau ditimbang ini seberat uang 1 juta misalkan seperti itu. Senilai 1 juta. Sehingga firman Allah ud'uni astajib lakum itu pasti dikabulkan. Tapi kemungkinannya tadi ada 3 kemungkinan. Bahkan dalam penjelasan lain itu ada 4 kemungkinan. Yang keempat itu bentuk doanya ini akan diganti dengan dinaikkan derajatnya. Sehingga hal-hal itulah yang
banyak orang tidak menyadari. Jadi pemahaman kebanyakan umat Islam bahwa doa itu ya harus dikabulkan di dunia, sehingga ketika berdoa sudah lama kemudian merasa tidak dikabulkan sehingga kemudian mengeluh, padahal doa itu pasti dikabulkan, kadang dalam bentuk yang tidak disadari itu. Nah, mungkin ada yang ditanyakan. Ya berarti dari penjelasan tadi Gus, berdoa bahwa kita mengacu pada ayat ud'uni astajib lakum, dan pada hakikatnya doa itu pasti dikabulkan ya. Pasti dikabulkan. Cuma bentuknya belum tentu kita tahu bahwa itu sebenarnya doa kita sudah dikabulkan pun kadang sebenarnya kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Karena bentuknya tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Misalnya yang panjenengan contohkan tadi, kita meminta uang 1 juta rupiah ya. Dan itu dikabulkan belum tentu bentuk uang 1 juta ya. Bentuk pengampunan dosa yang senilai dengan uang. Bisa dalam bentuk lain ya. Iya, bisa dalam bentuk lain. Atau bisa juga untuk di akhirat nanti ya, untuk simpanan di akhirat. Jadi teman-teman sekalian, kita sudah dengar tadi penjelasan guru kita bahwa doa itu pasti dikabulkan, dan cuma bentuk pengabulannya itu tidak selalu sesuai dengan yang kita mau ya, atau tidak sesuai ya, atau mungkin kita tidak tahu bahwa doa kita itu sebenarnya sudah dikabulkan, cuma kita tidak tahu itu. Karena jadi begini, kalau kita boleh menganalogikan bahwa anak kecil ketika meminta pada orang tua ini pasti akan lebih tahu kebutuhan si anak ini. Misalkan begini, anak kecil lagi sakit pilek, misalkan batuk, kemudian dia menangis sampai menangis minta dibelikan es misalkan. Kan tidak mungkin orang tua akan menuruti es. Maka dia akan memberikan dalam bentuk lain, misalkan mainan atau makanan yang lain. Nah ini kalau boleh dianalogikan seperti itu. Jadi Allah akan lebih tahu dengan kebutuhan orang yang berdoa seperti anak kecil tadi. Jadi contohnya orang tua tersebut tidak memberikan es karena anaknya sedang pilek ya, dia sedang memberikan yang terbaik. Jadi dengan tidak diberi itu berarti justru itulah pemberiannya yang sebenarnya itu ya. Kalau yang tidak diberi itu justru pemberian itu ada juga contohnya. Begini contohnya. Misalkan orang itu sebenarnya ditakdir, dan ini saya sering sampaikan ketika saya ngaji, bahwa dia itu dalam catatan perjalanan hidupnya atau catatan di Lauh Mahfudz sana, misalkan nanti sore orang ini menyeberang, kebetulan rumahnya di seberang jalan nih contohnya, di pinggir jalan, menyeberang jalan tidak beli bakso misalkan. Lah pulang dari beli bakso ini dia kecelakaan. Sehingga karena dia selalu berdoa agar selamat. Enggak, dia berdoa misalkan minta uang 1 juta misalkan contohnya. Ya Allah berikanlah saya uang 1 juta. Nah, kemudian dia pulang dari beli bakso ini sebenarnya dia akan terjadi kecelakaan dan akan masuk rumah sakit menghabiskan uang 1 juta. Tapi karena dia kemudian berdoa minta uang 1 juta dan itu tidak diberikan oleh Allah, tapi dia diberi keselamatan tidak mengalami kecelakaan. Yang harusnya dia kecelakaan, tapi karena dia sudah berdoa, akhirnya tidak jadi gitu. Kalau misalkan kejadiannya begitu, pasti dia akan milih yang seperti itu. Misalkan ditanya, kamu berdoa saya kasih uang 1 juta, tapi kan nanti kamu kecelakaan dapat menghabiskan uang 1 juta. Kamu milih yang mana? Selamat tidak dapat uang 1 juta atau dapat uang 1 juta tapi kecelakaan? Pasti dia akan milih yang selamat itu ya. Jadi teman-teman, Allah itu tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi doa ya doa aja itu. Sudah pasti dikabulkan dan bentuknya sudah dijelaskan tadi. Nah, maka kemudian ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol ad-du'a wal ibadah. Jadi kata Rasulullah,
doa itu sendiri adalah bentuk daripada ibadah. Jadi entah dikabulkan, kita abaikan saja dikabulkan atau tidak, tapi ketika orang itu melakukan sebuah doa, maka dia telah melakukan ibadah karena hal itu diperintah oleh Allah. Maka Rasulullah mengatakan ad-doa wal ibadah. Dari doanya sendiri itu nanti dapat pahala. Di samping kata Allah tadi, ud'uni astajib lakum, setiap doa pasti dikabulkan. Tapi dengan berbagai kemungkinan tadi. Kalau dalam kitab ini ada 3 tadi. Ada kalanya diberikan di dunia, ada kalanya disimpan di akhirat, ada kalanya sebagai penghapus dosa. Ya mungkin kalau terlepas dari itu Gus, tadi kan ada bentuk-bentuk rizki ya, antara lain bersyukur itu juga rizki ya, bersyukur, sabar dan lain sebagainya tadi. Terlepas dari masalah pengkabulannya yang dalam bisa bermacam-macam bentuknya, mungkin ada tata cara tertentu atau tips-tips dalam berdoa ya, supaya doa kita ya baik dan benar. Ini mungkin seperti apa Gus? Terima kasih. Nah, semoga ini nanti sampai pada apa yang ditanyakan oleh sahabat, dan saya baca saja secara berurutan sampai selesai. Warwa al-amasu an Malik bin al-Haris qala yaqulullahu ta'ala man sahulahu dzikri an mas'alati u'tituhu afdalu ma u'tiya as-sa'ilin. Diriwayatkan dari Malik bin Haris, beliau berkata bahwa Allah berfirman, barang siapa tersibukkan zikir kepadaku sehingga dia tidak sempat meminta kepadaku, maka justru aku memberikan kepadanya sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih utama dibanding apa yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta kepadaku. Jadi di sini dari apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad dari Imam Malik bin Haris ini, bahwa sebenarnya ketika orang selalu berzikir kepada Allah walaupun dia tidak minta sesuatu, artinya karena sibuk zikir sepanjang hari, sepanjang hidupnya, sehingga orang kok berjaluk lah, tidak sempat minta, maka justru Allah akan memberikan kepadanya sesuatu yang lebih besar, lebih afdol, lebih utama dibanding orang-orang yang meminta. Nah, ini tarekoh ini juga sebagian umat Islam juga menjalankan, sehingga banyak cerita-cerita seperti cerita Nabi Ayub contohnya. Nabi Ayub itu ketika diuji oleh Allah mengalami sakit parah, penyakit gatal kulitnya yang konon ceritanya sampai tinggal tulangnya saking membusuk kena penyakit gatal ini. Suatu hari istri beliau yang setia ini meminta pada Nabi Ayub agar berdoa kepada Allah diberi kesembuhan. Tapi apa jawab Nabi Ayub? Nabi Ayub malah bertanya kepada istrinya, kira-kira sakit saya ini dengan sehat saya sebelumnya ini lama mana? Kata istrinya, lama ketika engkau sehat. Maka dari itu saya malu meminta pada Allah, meminta sembuh pada Allah, karena sakitku ini kalau dibanding sehatku masih panjang sehat. Sehingga Nabi Ayub pun tidak meminta untuk disembuhkan. Nah, tidak meminta itu pada akhirnya Nabi Ayub disembuhkan juga oleh Allah, dan kesembuhannya ini menjadikan beliau lebih gagah, lebih tampan dari sebelumnya. Nah, ini diantara umat Islam mengikuti tarekah ini, jadi menyibukkan diri untuk berzikir pada Allah sehingga tidak kober minta, tidak kober berdoa pada Allah. Seterusnya an Sholih bin Yasarin qala yaqulullahu ta'ala tad'unani wa qulubuhum mu'ridun anifabatilun ma tudhibuna. Imam Sholih bin Yasar berkata bahwa Allah berfirman, berdoalah kamu kepadaku
wa qulubukum mu'ridatun anni fabatilun. Sedang hatimu berpaling dariku, maka hal itu adalah sebuah kebatilan. Artinya dari makalah ini, orang ketika berdoa itu harus selalu ingat pada Allah, tidak ingat pada apa yang ia minta. Nah, ini juga sulit dipraktekkan, maka harus belajar terus, sehingga banyak diterkabulnya doa itu ketika sudah lupa apa yang diminta. Saking asiknya karena walaupun diawali karena dia butuh sesuatu, kemudian sambil mengamalkan perintah Allah agar kita untuk berdoa, sehingga pada akhirnya dia lupa dengan apa yang ia minta. Dan pada waktu lupa itu loh, kemudian dikabulkan. Banyak ini ya. Wakila li ba'dil hukama ana lanatu fala yustajabulana. Ada seorang ulama ahli hukum ditanya, saya ini sudah berdoa lama kepada Allah tapi tidak pernah terkabulkan. Padahal waqad qala Allah Ta'ala ud'uni astajib lakum, padahal Allah telah berfirman ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian maka akan aku kabulkan. Maka ulama ini menjawab, li annafikum sab'un khisalin tamna'u du'aakum minas sama. Karena pada dirimu itu ada 7 perkara yang menghalang-halangi doamu sampai pada Allah. Jadi ini ada 7 perkara yang bisa menghalangi terkabulnya doa. Qila wa ma hunna, kemudian ditanyakan apa ke-7 hal itu. Maka ulama ini ba'dul hukama ini berkata, awaluha annakum ashattum rabbakum wala tatlubu ridahu, yakni annakum ta'maluna a'malan tujibu alaikum as-sukhta minallahi biha walam tarji'u an dzalik walam tandimu ala ma fa'altum. Yang pertama, sesungguhnya kalian semua menjadikan Allah murka. Kalian semua menjadikan Allah semua murka dan kalian semua tidak mencari ridhonya. Artinya apa? Sesungguhnya kalian telah beramal, ta'maluna amalan, melakukan sebuah amalan, dan amalan itu akan menjadikan Allah murka, atau berperilaku yang menjadikan Allah murka, dan kamu tidak kembali ke jalan yang benar dan tidak menyesal. Artinya apa? Kita selalu berdoa minta pada Allah, tapi perilaku kita tidak mencerminkan perilaku yang akan mendapatkan ridho dari Allah, atau bertolak belakang dengan perilakunya. Ini nanti juga akan menghalangi terkabulnya doa. Artinya begini ya, ketika doa itu, walaupun doa itu terhalangi kemudian tidak terkabulkan sama sekali misalkan, karena ada penghalang, memang ada penghalangnya, tapi dia tetap dapat pahala. Kenapa? Karena doa buat ibadah. Doa itu sendiri merupakan ibadah. Tetap dapat pahala walaupun tidak terkabulkan disebabkan oleh beberapa hal ini, di antara ada 7 ini. Yang kedua, annakum taquluna nahnu abidullahi wala ta'maluna amalal abid. Kamu mengatakan bahwa kita ini adalah hamba Allah, tapi kalian semua tidak berperilaku seperti perilakunya seorang hamba. Yakni innal abda ya'malu bima amarahu sayyiduhu. Artinya seorang hamba ini mestinya melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh majikannya. Wala yakhruju an amri, dan tidak keluar dari perintahnya. Nah, itu yang kemudian menjadi terhalangnya doa. Wa salisu annakum taqra'una al-Qur'an
walam tata'ahadu hurufahu, yakni la taqra'una bit tafakkur wa ta'zim wa la ta'maluna bima amarallahu fi. Yang ketiga, bahwa sesungguhnya kalian semua membaca Al-Qur'an dan tidak memerhatikan huruf-hurufnya. Artinya kamu membaca Quran tanpa berpikir meresapi maknanya. Membaca Al-Quran tanpa mengagungkan Al-Quran. Membaca Al-Quran tanpa mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini nanti juga menjadi sebab terhalangnya doa. Wa rabi'u annakum taquluna nahnu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walam ta'malu bi sunnatihi. Kamu mengatakan bahwa kita ini adalah umat Muhammad, tapi kalian semua tidak berperilaku sebagaimana perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni annakum ta'kuluna al-haram wa subhat wa la tarji'una anhuma. Artinya kalian tetap mau makan makanan yang haram, makanan-makanan yang subhat, dan tidak kembali dari keduanya. Artinya tidak menghindari dari hal-hal yang diharamkan dan hal yang subhat. Wal khamisu annakum taquluna anad dunya indallahi la tusawi janaha ba'udatin. Waqad atma'nantum ilaiha. Yang kelima, kamu mengatakan bahwa sungguhnya dunia ini di sisi Allah tidak sampai menyamai swiwi itu bahasa Indonesia apa? Sayap nyamuk. Sangat remeh-temeh sekali di sisi Allah dunia ini. Dan kamu itu mengatakan seperti itu, dunia ini di sisi Allah tidak ada apa-apanya, tidak sampai menyamai sayap daripada nyamuk. Tetapi kamu tenang-tenang saja hidup di dunia, merasa nyaman hidup di dunia. Ini nanti juga menjadi penghalang terkabulnya doa. Wasatisu annakum taquluna anna za'ilatun wa amalukum amal muqimina biha. Yang keenam, kamu mengatakan bahwa dunia ini akan sirna, dunia ini akan hancur, akan sirna. Tapi perilaku kamu ini seperti orang yang akan menetap selamanya di dunia. Wasabiu annakum taquluna anal akhirata khairun minad dunya wala tajtahiduna fi talabiha wa takhtaruna dunya alal akhirah. Yang ketujuh, yang terakhir, bahwa kamu mengatakan sungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Tetapi kamu tidak bersungguh-sungguh mencari kehidupan di akhirat nanti, malah memilih kehidupan dunia mengalahkan kehidupan. Nah, ini 7 hal yang bisa menyebabkan terhalangnya doa. Tapi perlu digarisbawahi bahwa doa wal ibadah, walaupun toh pada akhirnya nanti doa kita memang sama sekali tidak dikabulkan oleh Allah, tapi akan tetap dapat pahala, karena tadi doa itu sendiri merupakan bentuk daripada ibadah. Karena ketika orang berdoa itu kan dia sadar bahwa dia itu tidak ada apa-apanya, orang yang butuh. Maka orang yang tidak mau berdoa ini tergolong orang yang sombong. Sesuai sabda Nabi tadi, ada terusannya itu sebenarnya. Ad-doa wal ibadah summa qara'a qauluhu ta'ala. Kemudian setelah Kanjeng Nabi bersabda ad-doa wal ibadah, kemudian beliau membaca firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhan kamu telah berkata, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian, maka pasti akan aku kabulkan. Dan terusannya ini, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari hamba-hambaku akan masuk pada neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, dari ayat ini maka bisa dipahami bahwa ketika
orang tidak mau berdoa itu berarti menunjukkan dia sombong. sombong, sehingga akan diancam masuk jahanam dalam keadaan hina. Berarti yang ketujuh tadi juga termasuk tips juga ya untuk Iya. doa kita supaya terkabul ya. Jadi tidak hanya berdoa tapi itu tadi ketujuh tipsnya yaitu memperbaiki kita ya guys, memperbaiki terus meninggalkan yang dilarang, itu salah satu jadi pendorong juga ya. Tapi umpamanya tidak bisa menghindari itu juga doa kita tetap ini ya, kita dapat pahala ya karena doa ibadah tadi. Ada terusannya ini. Qala al-faqih rahimahullahu yang bagi liman ta'allahu ayyakuna batnahu tahiran minal haram. Ini termasuk sebenarnya sudah tercakup dalam 7 hal tadi. Hendaknya orang yang berdoa kepada Allah ini menjadikan perutnya suci atau bersih dari hal-hal yang haram. Fa'inal harama yang nama al-ijabah, karena sesungguhnya perkara yang haram yang masuk ke dalam tubuhnya ini akan menjadi penghalang terkabulnya doa. Ya, dari riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau sowan kepada Rasulullah dan menyampaikan unek-uneknya. Dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ad'ullaha fala yastajibu li du'ai. Jadi sejak zaman sahabat saja sudah dipertanyakan ini, ya wahai Rasulullah, saya ini telah berdoa kepada Allah, tapi kok doa saya ini tidak dikabul-kabulkan. Maka jawaban Rasulullah, ya Sa'id, wahai Sa'id, jauhilah perkara-perkara haram. Fa inna kulla batnin dakhala fi luqmatan min haramin la yustajabu du'ahu arba'ina yauma. Kata Rasulullah, sesungguhnya setiap perut yang masuk satu suap makanan saja dari hal-hal yang haram, maka doamu tidak akan dikabulkan selama 40 hari. Wa yambaghi liman da'a ala yasta'jila li anad da'i idza da'a rabba tabaraka wa ta'ala ajabahu rabbu azza wa jalla al-batata. Dan hendaknya orang yang berdoa ini tidak menuntut segera dikabulkan. Karena orang yang berdoa, ketika ia berdoa ini, dia adalah sedang minta pada Tuhannya. Iya. Dan Tuhan Allah pasti akan mengabulkan. Wa rubbama tatabayyana al-ijabata min sa'atihi wa rubbama tatabayyana fi waqtin akhar wa rubbama tatabayyana fil akhirah wala tatabayyana fid dunya. Jadi doa itu pasti dikabulkan, ada kalanya seketika cepat dikabulkan dalam waktu dekat, ada kalanya dalam waktu yang lama. Jadi ketika dia berdoa umur misalkan 17 dikabulkan sudah umur 70 misalkan. Atau bahkan di waktu lama ini bahkan tidak pada dirinya, pada anak cucunya misalkan. Dikabulkan dan diterima oleh anak cucunya. Sehingga doa ini juga bisa diwariskan. Bisa diwariskan juga ya. Iya. Dapat warisan doa. Iya. Enak malah ini warisan doa. Ya kalau orang tua kita berdoa. Kalau enggak ya. Kalau orang tua kita enggak pernah berdoa ya enggak dapat warisan. Garing doa. tentunya. Sama sekalian dengan garing. Dan ada kalanya doa ini diberikan Allah di akhirat, tidak di dunia. Itu diantara kemungkinan doa. Dan tip cara berdoa ya hindari hal yang haram. Ya. Nah, karena itu kata Rasulullah, bahkan ketika dalam tubuh kita ini ada sesuatu yang haram, doa kita dipending selama 40 hari. Ya, ini jadi seperti itu sahabat. Dan salah satunya dari ketujuh hal tadi juga ada rata-rata yang biasa, umumnya rata-rata kebanyakan berdoa kan mungkin perkara dunia ya. Perkara dunia, terus itu masuk dalam 7 hal tadi. Banyak yang lupa akan akhirat, bahwa masa depan kita masa depan sebenarnya itu adalah akhirat ya. Kita kadang-kadang lupa itu. Kita tujuannya bukan itu, tapi tujuannya yang untuk kita sedang hidup sekarang ini. Jadi itu masuk dalam 7 hal tadi. Ini perlu juga dilatih ya. Mungkin dari audien ada ini pertanyaan. Kalau tidak akan saya tutup. Iya, apa? Waktunya Ini silakan. ada pertanyaan tadi sedikit.
Tadi kan ada apa namanya, eh, perkara haram bisa menghambat doa. Ya. Umpama gini, yang berdoa itu anaknya. Nah, tapi yang mengasih makan orang tuanya itu dengan cara yang haram. Nah, itu hukumnya gimana? Bagaimana? Seumpama orang tuanya mencari nafkah tapi haram untuk si anak. Nah, yang berdoa Anaknya. Nah, itu menghambat Anaknya makan haram. Oke, saya ulangi pertanyaannya ya Gus, karena ini mungkin tidak terdengar di mikrofon. Pertanyaan dari sahabat Nasrul tadi bahwa ada seorang anak berdoa ya, ini seorang anak berdoa dan si anak ini diberi makan oleh orang tuanya dengan hasil yang haram ya, rezeki yang haram, hasil dari makanan yang haram. Nah, si orang tua ini kerjaannya pokoknya ya haram lah, kerjaan yang dilarang. Ini untuk ngasih makan anaknya. Nah, yang berdoa ini anaknya. Berarti anaknya kan makan haram ya, perkara haram. Ini bagaimana ini Gus? Terima kasih. Sebelumnya anaknya ini umur berapa ini? Anaknya umur berapa, sahabat? Kira-kira? Begini saja. Sudah mengerti belum? Ya. Kalau misalkan pertama anak yang di bawah balik, ya. Ini belum dapat apa namanya? Belum mukalaf, mukalaf sehingga dia jelas tidak tahu ini haram atau halal, dan ketika ia doa pasti akan dikabulkan. Belum dikenai hukum ya. Kalau misalkan dia tahu dia sudah balik, sudah mukalaf dan tahu kalau orang tuanya ini pekerjaannya pencuri misalnya, pencuri atau koruptor misalnya, sehingga dia makan dan apa saja dari harta orang tuanya ini, ya termasuk masuk dalam kategori karena dia tahu. Karena sudah tahu ya, karena sudah balik ya. Kalau dia tidak tahu, namanya juga ya anak tahu. Kecil gimana ya, yang belum tahu. Atau sudah besar tapi tidak tahu. Iya, sudah besar tapi tidak tahu ya. Ya misalkan orang tuanya merantau di Jakarta, mana gitulah, di luar kota di kampung. Karena orang tuanya di sana itu tukang begal. Iya. Ini kan tidak tahu. Dan dia selalu mendoakan orang tuanya agar misalnya. Ya itu tadi, doa itu kan ada beberapa kemungkinan. Bisa saja dengan doanya ini dosa-dosa dia sebagai pencuri kemudian diampuni oleh Allah. Kan doa tadi kan ada beberapa kemungkinan. Ada kalanya diberikan di dunia sesuai doanya, ada kalanya diberikan di dunia dalam bentuk lain, ada kalanya nanti diberikan di akhirat, dan ada kalanya doa ini sebagai penghapus doa sesuai dengan nominal doanya, kalau boleh dikatakan seperti itu. Dan misalkan doanya minta pangkat yang tinggi tapi tidak dikasih pangkat, tapi dosanya ini sesuai senilai dengan yang diminta itu. Jadi intinya pertanyaan sahabat Nasrul tadi, ini masalah soal tahu atau tidak tahu anaknya ya. Kalau belum balik ya berarti karena dia tidak tahu, anak kecil ya, anaknya yang nggak ada urusannya dengan orang tuanya, itu menjadi tanggungan orang tuanya gitu ya Gus ya. Sementara kalau sudah balik dan tahu itu kok dia asik-asik saja gitu ya penghalang. Dia itu penghalang karena dia tahu itu haram, diteruskan. Itu jadi intinya itu ya Gus ya. Kalau tidak tahu ya tadi bisa saja nanti dikabulkan dalam bentuk ampunan dosa untuk orang tua. Ini saya kira cukup ya, ini sebagai penutup akan saya bacakan dari Abdullah Al-Antoqi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, dawaul qalbi khamsatu asya, atau kita bisa mengenal obat hati itu ada 5. Yang pertama, mujalasatu sholihin, atau mujalasah dengan orang-orang soleh. Wa qiraatul Quran, kemudian membaca Quran. Wa ikhla'ul batni, mengosongkan perut, berarti berpuasa. Wa ikhla'ul batni minal haram, mengosongkan perut dari perkara-perkara, jadi tidak harus puasa berarti. Wa qiyamul lail, atau beribadah di malam hari. Qiyamul lail ini bisa sholat, bisa zikir, bisa baca Quran dan lain-lain. Wa tadarru' inda subhi, kemudian tadarru' itu yang dimaksud adalah sholat ketika menjelang subuh. Warwiya an Ibnu Abbasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni kaffakum wala tas'aluhu bi dzuriha wamsahu biha wujuhakum wallahu a'lam. Jadi
diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ketika kamu berdoa pada Allah maka berdoalah dengan menggunakan apa ini telapak tangan Telapak bagian tangan. dalam begini, Gini ya, jangan menggunakan bagian punggung begini, seperti ini ya. dan usaplah wajahmu setelah kamu Berdoa ya. Allah alam. Demikian sahabat-sahabat, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu tadi sudah dijelaskan oleh guru kita Kiai Muhammad Baudin bahwa berdoa itu seperti yang dijelaskan tadi. Teman-teman bisa saksikan dari awal sampai akhir, dan jangan lupa saksikan juga kajian-kajian yang lainnya di Bodu Channel ya. Untuk follow fanpage Bodu Channel 9 Stars dan Instagram juga ada 9 Stars, silakan di follow ya. Jadi untuk berdoa ini banyak sekali tips-tipsnya supaya dikabulkan, tadi sudah kita dengar semua ya. Salah satunya marilah kita jangan lupa untuk bersyukur juga apapun karunianya ya. Baik kita sesuai yang kita mau terima, kita senantiasa bersyukur ya. Karena tadi la in syakartum la azidannakum, kalau kita bersyukur nanti Allah akan menambah nikmatnya. Punya istri cantik, bersyukur ya, nanti ditambah oleh Allah, ditambah cantiknya dan lain-lain soalnya gitu ya. Punya anak ganteng, bersyukur ditambah nanti ya, gitu ya, bersyukur ya ditambah. Jadi cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Kita jumpa lagi di kajian berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.